Masak 3 menu simple buat majikan Hongkong. Mbak-mbak yang mau kerja ke Hongkong jangan lupa ya mampir di video belajar masak aku. Teman-teman yang mau kerja ke Hongkong jangan lupa belajar masak ya, supaya nanti majikannya nurut sama kamu. Kalau majikannya sudah nurut, enak, kerja nyaman ya teman-teman. Nah, ini sudah ada sayur Joysam, sayur andalannya orang Hongkong. Aku tak menyapa dulu ini. Ini loh, pas ada topan ini aku ngambil video ini ya, kan nggak libur itu. Nah teman-teman, ini aku lanjut ya, mau merebus sebentar daging bebek ya. Ini aku beli setengah ekor kemarin kan di pasar, mau persiapan itu angin topan taipong itu. Aku sudah beli daging, beli sayur juga. Kita rebus sebentar dulu teman-teman ya. Ini ngerebusnya nggak usah lama-lama, cuma untuk menghilangkan kotorannya gitu aja teman-teman. Atau nggak direbus juga bisa sih teman-teman ya, sesuai selera ya teman-teman. Nah, ini udah beberapa menit aku ambil baskom, aku taruh di baskom dulu teman-teman ya. Terus ini airnya kita buang. Lanjut ya, ini aku mau cuci tadi daging bebeknya yang aku rebus sebentar gitu ya, dicuci begini biar tambah bersih teman-teman ya. Yang ini kita masak buat majikan gitu teman-teman ya, yang harus yang bersih gitu loh teman-teman ya. Lanjut ya, ini ya kita tumis. Tadi ada bawang putih, bunga lawang sama jahe, bisa ditambahkan bawang merah juga sih, sesuai selera. Kemudian masukkan jahe bebek, kemudian kita tumis teman-teman ya. Bumbunya cuma pakai ini, ada kecap asin, kecap hitam lojau sama gula batu, terus sama daun bay leaf itu ya, daun salam Italia apa Cina itu yang bulat-bulat tadi itu ya, itu kalau nggak salah namanya sanca apa ya, aku lupa. Pokoknya rasanya asam kayak asam Jawa. Terus dikasih air, biasanya buat ngeman daging bebek atau daging kambing kalau majikaku, buat nyemur daging bebek atau daging kambing. Terus dikasih air, ini aku pindahkan di panci ini teman-teman ya, supaya panasnya tuh merata gitu loh kalau di panci ini. Kalau di wajan itu kurang mantep masak ngeman itu teman-teman. Aku hari ini pakai celemek ya masaknya, soalnya saya pakai baju tidur ya, ini nggak ganti baju karena aku nggak keluar rumah pas ada angin topan itu kayak. Baru bisa ngedit video sekarang gitu. Sebenarnya video masak-masak itu banyak di HP aku, cuman nggak ada waktu buat ngedit gitu loh teman-teman ya. Terus ini sudah ada kentang atau sucai dalam bahasa Kantonis. Ini kentangnya aku mau potong panjang-panjang atau jitsi dalam bahasa Kantonis ya ta. Dipotong-potong seperti ini ya sampai selesai. Jadi ini teman-teman ya, kalau di Hongkong motong sayur ini juga ada namanya. Kadang nanti majikan itu bilang nanti dipotong seperti ini ya, potong jitsi apa potong opo gitu ya. Itu teman-teman ya. Pokoknya Hongkong itu tidak seindah kontennya Mbak TKW ya, joget-joget kendut-kendut itu tidak seindah itu. Kendut-kendut kayak ular ya teman-teman ya. Ya Mbak TKW yang joget kendut-kendut itu kan udah bisa bekerja, udah pinter kerja. Nanti kamu kalau udah nyampe Hongkong sudah bisa bekerja, lanjut terus joget kendut-kendut. Bercanda ya teman-teman ya. Lanjut, ini potong kentang lagi. Nanti kamu jangan bilang pakai pasah itu loh enak pasah ada sih, cuman aku males nyuci pasah. Tak potong gini aja teman-teman, potong pakai pisau ya, dipotong panjang-panjang seperti ini, potong sampai selesai. Ini video memotongnya aku percepat aja ya, kesuwen. Lanjut ya, ini setelah dipotong selesai kita masukkan ke dalam baskom, kemudian kita cuci karena kentangnya itu kotor gitu teman-teman, mengeluarkan tepung. Dicuci sampai bersih teman-teman. 2 kali atau 3 kali seperti itu ya. Kemudian kalau belum mau dimasak ya jangan ditiriskan terlebih dahulu gitu. Lanjut ya, ini aku mau geprek bawang putih cacah. Ini kita geprek dulu bawangnya, kemudian kita cacah. Pokoknya masakan Hongkong ini simple teman-teman, bumbunya cuma bawang putih digeprek, dicacah, nggak ada yang diulek. Beda sama masakan Indonesia, tetap ngulek-ngulek bumbu. Nah, ini udah selesai, kita ambil piring bersih, kita masukkan di atas piring. Lanjut, ini aku mau cuci telananannya dulu ya teman-teman ya, kita cuci bersih telananannya. Nah, lanjut videonya ini lap-lap seperti biasa. Yang kemarin tanya kok nggak masak nasi, ini aku masak nasi. Masak nasinya ini cuma 3 gelas teman-teman, ini aja udah nyisa buat aku besok makan siang. Soalnya masih aku makannya sedikit nasi, yang banyak makan sayur. Nah teman-teman ya, ini sambil nunggu
Itu tadi daging bebeknya mateng, aku minum air dulu sambil ngelihat angin topan datang. Terus ini dikasih saus tiram tadi ya bebeknya, kemudian terus dites rasanya ya kurang apa, kurang garam apa kurang gula. Pokoknya kalau masak buat majikan nggak usah asin-asin, itu udah enak bagi majikan ya. Terus kemudian kita tumis, ini ada bawang putih cacah, ini kita tumis teman-teman ya, tumis sampai wangi. Masukin tadi ya kentang yang udah ditiriskan kemudian ditumis. Nah ini aku pindahkan panci dulu, ini aku mau ngerebus tadi ya sayur joysam, aku rebus aja, ditumis bisa sih teman-teman sesuai selera ya. Terus ini lanjut numis kentang ini kalau wajannya baru nggak lengket itu enak nggak lengket gitu. Kalau wajahnya udah mulai lengket ya lengket gitu teman-teman. Sebenarnya aku tuh penasaran sama tumis kentang ini ya, soalnya tumis kentang ini tuh sebenarnya ada video aslinya, video masakannya orang Cina itu. Kalau masak itu sebenarnya yang pertama itu direbus sama air kemudian ditumis, tapi di sana itu masaknya pakai wajan besar dan pakai api besar, itu jadinya numisnya cepet. Kalau aku ini kan versinya lama numisnya. Terus ini bumbunya cuman pakai saus tiram, kecap, asin, gula, garam. Bila majikan makan penyedap bisa ditambahkan. Lanjut ini ya, ini tadi sayur joysamnya jangan lupa digolak balik gitu ya, direbus sesuai selera majikan bagaimana minta empuk apa banget ya. Biasanya kalau orang tua ya empuk banget gitu kan, biar mudah ditelan. Terus ini ya kita angkat teman-teman, udah matang sayur joysamku, kita angkat kemudian kita tiriskan supaya airnya jatuh ke bawah. Lanjut ya, ini aku tumis kentang. Sebenarnya durasi numis kentang ini ya agak lama teman-teman, videonya aku percepat aja ya, udah matang. Jangan lupa dites rasa kurang apa, garam apa gula, seperti itu. Bila majikan makan penyedap bisa ditambahkan. Terus ini ambil piring, tata di atas piring. Nah ini udah ready. Kemudian lanjut tadi joysamnya ya, cuman saya rebus ya. Terus ini ditata di atas piring, natanya sesuai selera ya teman-teman. Terus bisa dibuatkan saus siraman gitu ya, kalau ini nggak tak buatkan saus siraman. Terus ini bebeknya juga udah ready. Nah makan malamku juga sama seperti punya majikan ya teman-teman. Yang pada tanya makan malam diambilin majikan apa ngambil sendiri mbak, kalau aku ngambil sendiri di rumah majikan aku, tapi beda majikan, beda perintah, beda aturan. Aku ngambil sendiri, pokoknya makanan apapun yang aku masak itu aku ngambil sendiri sebelum dikasih ke majikan. Ngambilnya ya terserah saya secukupnya, yang penting dihabiskan gitu aja teman-teman ya. Ini saya makannya bukan mendahului majikan, saya makannya itu ya setelah majikan makan, seperti itu. Karena aku makannya minta sendiri di dapur, nggak mau bareng sama majikan. Sebenarnya kalau misalkan makan bareng majikan gitu juga nggak apa-apa sih, ya lebih enak kan bareng-bareng toh, tapi aku nggak mau, aku tim yang nggak mau makan bareng majikan, aku suka makan sendiri di dapur, yang penting makanannya sama gitu loh teman-teman. Paling dibedakan aja kalau pas mereka makan apa berdua gitu. Terus yang tanya masaknya kok nggak pakai cabai mbak, kok betah ya nggak makan cabai ya. Sebenarnya aku tuh ya masak sambal juga teman-teman di luar konten ini ya, cuman nggak bisa tak kontenin gitu ya, nyetok sambal gitu ya. Kalau masakan Hongkong itu kalau majikannya suka pedas juga bisa dikasih cabai teman-teman, karena aku masaknya disuruh nggak pedas, jadi aku masaknya nggak pedas. Sebenarnya majikan aku perempuan suka makan pedas. Yang aku suka dari menunya orang Hongkong itu ya nggak pedas. Terus kalau pagi itu ya, kalau mau BAB itu lancar gitu loh, nggak sembelit gitu ya. Beda kalau malam aku makan makanan orang Indonesia kayak menunya sambel gitu ya, pasti pagi kalau BAB mesti sembelit. Tapi kalau makan makannya orang Hongkong nggak pernah sembelit, kayak lancar gitu BAB, terus enak di perut. Teman-teman sekian dulu video aku hari ini, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video aku selanjutnya, bye bye.